Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 146 Nafsu Fan Kun. Ketika mendengar bahwa Jiang Chen ingin membangun rumah di daerah terpencil, Zhang Zhen terkejut. Di kota Red Sun, membangun rumah untuk Jiang Chen cukup mudah. Warga kota ini sangat senang jika Jiang Chen tinggal di sana, tetapi yang membingungkan Zhang Zhen adalah mengapa Jiang Chen ingin membangunnya di daerah terpencil. Tuan Muda Jiang, daerah itu terpencil dan tidak ada apa-apa di sekitarnya, biar aku pilihkan tempat yang bagus untuk membangun rumah yang sesuai dengan status Tuan Muda Jiang, kata Zhang Zhen. Benar sekali, Tuan Muda Jiang, Anda adalah pahlawan kota Red Sun, kami semua berterima kasih atas apa yang telah Anda lakukan, kami semua akan menjadi rakyat Anda mulai sekarang. Membangun rumah besar untuk Anda adalah tugas kami, tetapi kami harus membangunnya di tempat yang sangat bagus. Zhang Quan juga menyuarakan pendapatnya. Daerah terpencil itu sangat terpencil, dan tidak ada seorang pun di sekitar. Membangun rumah besar untuk Jiang Chen di tempat itu bukanlah ide yang bagus. Lakukan saja seperti yang kukatakan, buat rumah besar ini sederhana. Aku tidak punya banyak permintaan untuk itu. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen pergi begitu saja. Hanya dia sendiri yang tahu mengapa dia ingin membangun rumah besar di daerah terpencil itu. Tuan Muda Jiang memang orang yang aneh, mengapa dia tidak menginginkan tempat yang lebih baik dan ngotot membangun rumah besar di daerah terpencil? Kata Zhang Quan. Saudara Jiang hanya ingin fokus pada kultivasinya, dia tidak pilih-pilih soal lingkungan. Kalian lakukan saja apa yang dia katakan. Kata Yu Zihan. Dimengerti, Tuan Muda Yu. Zhang Zhen dan orang-orang lainnya membungkuk ke arah Yu Zihan. Pemuda ini bukan hanya murid inti dari Sekte Hitam, dia juga tuan muda dari keluarga Yu. Mereka tidak berani mengabaikan kata-katanya. Setelah Jiang Chen kembali ke tempat tinggalnya, ia segera mulai menyerap 3 inti iblis. 2 inti surgawi awal dan 1 inti surgawi tengah. Itu adalah panen yang luar biasa. Ketika skill transformasi naga menjadi lebih kuat, kecepatan Jiang Chen dalam menyerap jiwa iblis dan inti iblis menjadi lebih cepat. 3 inti iblis diserap sepenuhnya olehnya dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun semakin sulit untuk membentuk tanda naga baru, dengan 3 inti iblis ini, Jiang Chen masih berhasil membentuk 6 tanda naga baru. Aku sekarang memiliki 96 tanda naga di Laut Kiku, hanya 4 lagi yang dibutuhkan untuk mencapai 100. Bahkan jika aku berhenti membunuh setan darah itu, begitu rumah besar ini dibangun, aku masih bisa menerobos ke alam inti surgawi menggunakan urat energi. Mata Jiang Chen berbinar. Setelah perjalanan panjang membunuh dan membantai, dia akhirnya mendekati alam inti surgawi. Selama dia mencapai alam inti surgawi, kekuatan tempurnya akan meningkat secara eksponensial. Pada saat itu, bahkan prajurit inti surgawi akhir tidak akan menjadi lawannya. Malam itu juga, Blood Devils menghentikan serangan mereka. Semua prajurit Mortal Core di kota Red Sun mengawasi ketat batas kota. Di sisi utara kota, daerah yang tadinya sunyi dan sepi menjadi ramai malam ini. Warga kota yang dilindungi dari serangan mendengar bahwa Jiang Chen menginginkan sebuah rumah, jadi mereka semua keluar dan dengan sukarela menawarkan bantuan. Keesokan harinya, lingkaran luar Sekte Hitam. Di halaman Jiang Chen, Yan Chen Yu berdiri di puncak gunung. Pakaiannya berkibar tertiup angin gunung, dan pandangannya melayang jauh. Wajahnya yang cantik dan lembut dipenuhi kekhawatiran. Sudah 2 hari sejak kakak Jiang Chen pergi, aku bertanya-tanya apakah dia menghadapi bahaya. Tidak, kakak Jiang Chen memiliki kemampuan hebat, setan darah itu tidak akan menjadi lawannya. Yan Chen Yu bergumam pada dirinya sendiri. Tepat pada saat ini, sesosok manusia terbang melewati langit di atas, tetapi ia segera berbalik dan mendarat tidak jauh dari Yan Chen Yu. Pria itu memiliki wajah tampan dan tubuh tinggi, ia adalah Fan Kun. Alasan Fan Kun berbalik dan mendarat di sini adalah karena dia melihat wajah Yan Chen Yu. Beberapa hari yang lalu, dia telah diberitahu oleh Jiang Wei bahwa Yan Chen Yu adalah seorang gadis cantik seperti peri, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Ketika dia secara tidak sengaja melihat wajahnya hari ini, dia terpana oleh kecantikannya. Bahkan dengan harga diri Fan Kun, dia dikalahkan oleh penampilan Yan Chen Yu yang cantik. Siapa kamu? Yan Chen Yu menatap Fan Kun. Ketika dia merasakan tatapan jahat Fan Kun, dia tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Namaku Fan Kun, dan kupikir kau pasti murid junior Yan Chen Yu. Aku sudah lama mengagumi murid junior Yan. Kecantikanmu sungguh luar biasa, sangat jarang melihat gadis secantik itu. Fan Kun terus-menerus melemparkan tatapan tajam ke arah Yan Chen Yu. Meskipun dia memiliki tekad yang kuat, dia tidak dapat menahan nafsu birahinya. Selain itu, dia dan Jiang Chen adalah musuh. Kamu adalah Fan Kun yang ingin membunuh kakak Jiang Chen. Mendengar nama Fan Kun, raut wajah Yan Chen Yu langsung berubah, raut wajah jijik langsung muncul di wajahnya.
Yan Chen Yu memanggil Jiang Chen dengan sebutan kakak Jiang Chen, membuat Fan Kun cemburu. Dalam benaknya, gadis cantik seperti ini seharusnya menjadi miliknya, Fan Kun. Jiang Chen tidak pantas mendapatkan gadis ini. Murid junior Yan, tidak ada yang bisa kau dapatkan jika kau mengikuti Jiang Chen, mengapa kau tidak mengikutiku saja? Aku adalah pemimpin lingkaran dalam, dan segera aku akan menerobos ke alam inti ilahi dan menjadi murid inti sejati. Selain itu, kakekku adalah tetua sekte. Begitu kau menjadi gadisku, kau dapat menikmati semua sumber daya di sekte hitam sesuai keinginanmu. Fan Kun mencoba meyakinkannya dengan senyum jahat. Enyah. Yan Chen Yu menolaknya tanpa ragu sedikitpun, lalu dia berbalik tanpa melihat Fan Kun sedikitpun. Melihat ini, ekspresi Fan Kun berubah serius. Reaksi Yan Chen Yu telah sangat melukai harga dirinya. Di seluruh provinsi Qi, dengan tingkat kultivasi dan potensi Fan Kun, dia bisa mendapatkan semua gadis yang dia inginkan, apalagi sekte hitam di mana dia selalu dikelilingi oleh gadis-gadis. Dia telah merendahkan harga dirinya dan berbicara baik kepada Yan Chen Yu, tetapi dia tidak hanya menolaknya, dia juga telah menyinggung harga dirinya. Yan Chen Yu, biar ku beritahu ini, kakakmu Jiang Chen dikirim untuk membunuh setan darah itu, dan aku yakin itu hanya perjalanan satu arah, menjadi gadisku adalah pilihan terbaikmu. Fan Kun mendengus dingin. Kakak Jiang Chen tidak akan pernah mati. Kau pikir kau siapa? Kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kakak Jiang Chen-ku. Yan Chen Yu terus-menerus berhadapan dengan Fan Kun. Di dalam hatinya, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan Jiang Chen, dan Fan Kun ini berani mengutuk Jiang Chen sampai mati di depannya. Ini seperti menginjak kaki Yan Chen Yu. Kebenciannya terhadap Fan Kun telah mencapai batasnya. Lebih baik kamu jangan menolakku dan memprovokasiku, aku sudah bersikap sopan padamu. Fan merasa kesal. Tepat pada saat ini, sebuah sosok datang dengan kecepatan tinggi, dan segera mendarat di samping Yan Chen Yu. Sosok itu adalah tetua sekte Guosan. Fan Kun, apa yang kamu lakukan di sini? Guosan menatap Fan Kun dan bertanya dengan nada tegas. Tetua sekte Guo, aku hanya lewat dan mencoba menyapa murid junior Yan. Fan Kun menangkupkan tinjunya ke arah Guosan. Bagaimanapun juga, Guosan adalah kepala alkemis dari sekte hitam, dan statusnya tidak lebih lemah dari kakek Fan Kun. Dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Kamu tidak diterima di sini, pergilah dan jangan datang ke sini lagi. Guosan melambaikan lengan bajunya dan berbicara tanpa mempertimbangkan perasaan Fan Kun. Jika bukan karena dia tidak ingin memprovokasi kakek Fan Kun, Guosan pasti sudah menamparnya dan mengusirnya jauh-jauh. Dipahami. Sambil tersenyum, Fan Kun berbalik dan pergi. Tepat saat dia berbalik, ekspresi licik langsung muncul. Jiang Chen pasti akan mati di Yellowstone, dan wanita jalang ini masih ingin bersikap seperti gadis setia yang berani menolak dan memprovokasiku. Aku akan segera menunjukkan kepadamu beberapa warna. Wajah Fan Kun dipenuhi dengan niat jahat. Musuh yang menyerang sekali tidaklah mengerikan, tetapi musuh yang bersembunyi di kegelapan dan terus merencanakan hal-hal jahat adalah musuh yang harus ditakuti. Sekarang, Yan Chen Yu telah menjadi sasaran Fan Kun, dan akan ada lebih banyak masalah yang akan datang segera. Kota Red Sun. Penduduk kota menghabiskan waktu seharian penuh sebelum rumah besar Jiang Chen selesai. Mereka bahkan mendekorasi rumah dan mengisinya dengan berbagai macam perabotan. Jiang Chen datang ke rumah besar itu, dan dia menganggukkan kepalanya. Rumah besar itu tidak besar, tetapi juga tidak kecil. Rumah itu didekorasi dengan indah, dan menggambarkan citra yang mendominasi. Rumah itu sangat cocok untuk Jiang Chen. Ada total 6 kamar yang dibangun dengan indah di dalam rumah besar itu, dan tepat di tengahnya terdapat pertemuan yang megah. Dari semua ini, orang dapat dengan mudah mengetahui betapa bersyukurnya penduduk kota ini terhadap Jiang Chen. Tuan Muda Jiang, apakah Anda puas dengan rumah besar Anda? Zhang Zhen bertanya sambil tersenyum. Bagus sekali, Marsekal Kota, terima kasih atas kerja keras kalian semua. Jiang Chen menjawab sambil tersenyum. Saya sangat senang Tuan Muda Jiang menyukainya. Jika Anda memiliki sesuatu yang Anda butuhkan di masa mendatang, Tuan Muda Jiang sebaiknya memberitahu saya saja, dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyediakannya untuk Anda. Kata Zhang Zhen. Malam itu juga, Jiang Chen meletakkan sebuah bantal di sebuah ruangan di dalam rumahnya dan menghubungkannya ke formasi dan urat energi. Dengan ini, ia bisa duduk di atasnya dan menyerap energi dari urat tersebut. Malam ini, seluruh penduduk kota menjadi sangat panik. Mereka tahu serangan ketiga Blood Devil akan jauh lebih besar dari 2 serangan sebelumnya. Bahkan mungkin akan ada pemimpin Blood Devil yang lebih kuat yang akan datang. Tetapi, yang membuat semua orang bingung adalah malam itu berlalu dengan damai, dan tidak terlihat sama sekali Blood Devil. Saudara Jiang, para iblis darah itu tiba-tiba menjadi pendiam, aku yakin mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar.
kata Yu Zihan. Benar, sepertinya ini bukan pendekatan mereka. Kurasa, mereka sedang merencanakan dan mempersiapkan serangan yang lebih besar, mereka ingin menghancurkan kota Red Sun sekaligus. Bahkan mungkin ada pemimpin inti surgawi akhir dalam serangan berikutnya, atau mungkin bahkan Lord Blood Moon sendiri. Jiang Chen mengerutkan alisnya. Saya juga khawatir tentang hal itu. Jika memang begitu, saya rasa kita tidak bisa membela diri. Yu Zihan berkata dengan khawatir. Zihan, teruskan pengawasan, kita harus memastikan keselamatan penduduk kota terjaga dengan baik. Aku akan memasuki kultivasi terpencil untuk menerobos ke alam inti surgawi sekarang, dan begitu aku berhasil menerobos, bahkan jika seorang pemimpin inti surgawi akhir datang, aku akan mampu mengatasinya. Jiang Chen berkata dengan serius. Pertarungan dengan Blood Devils akan semakin sengit, dan Jiang Chen harus menembus alam Heavenly Core secepat mungkin. Hanya dengan begitu dia bisa menghadapi pertarungan yang akan datang. Apa? Kau akan menerobos ke alam inti surgawi? Yu Zihan berteriak sambil menatap Jiang Chen dengan tak percaya. Kemajuan kultivasi Jiang Chen tidak pernah berhenti, dia baru saja datang ke Sekte Hitam, dan sekarang dia akan menerobos ke alam inti surgawi. Itu benar, kata Jiang Chen. Saudara Jiang benar-benar monster kultivasi, aku hanya bisa iri dengan bakatmu. Aku berharap saudara Jiang berhasil menembus alam inti surgawi, lalu kita akan membunuh semua setan darah itu bersama-sama. Setelah berkata demikian, Yu Zihan berbalik dan pergi. Jiang Chen akan memasuki kultivasi terpencil, oleh karena itu, semua hal di kota Red Sun akan membutuhkan perhatiannya. Setelah Yu Zihan pergi, Jiang Chen menutup pintu dan mempersiapkan diri untuk menerobos ke alam inti surgawi dengan bantuan urat energi. Big Yellow, aku akan menerobos ke alam inti surgawi sekarang, tolong bantu aku menjaga daerah sekitar. Kata Jiang Chen. Sialan kau, aku lelah, aku mau tidur sekarang. Big Yellow menguap lebar, lalu berbalik dan memasuki ruangan lain. Jiang Chen terkejut. Ketika anjing ini lelah dan ingin tidur, itu sebenarnya pertanda bahwa ia akan mengalami terobosan. Sial, bukankah anjing ini baru saja menerobos beberapa hari yang lalu? Jiang Chen memutar matanya, dia merasa agak tertekan. Dia telah mengerahkan seluruh upayanya untuk berkultivasi, dia telah menjarah dan mencuri energi dan sumber daya di mana-mana, menerobos lebih sulit daripada memakan kotoran. Namun, jika dibandingkan dengan anjing ini, rasanya seperti... Lupakan saja, hanya membuang-buang waktu untuk membandingkannya dengan anjing ini.